Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengujian software. Ya. Eh, ada 7 prinsip tentang pengujian ini. Ya. Tetapi sebelumnya kita harus memahami bahwa software atau pengujian testing ya, pengujian software ya, ini baru akan menghasilkan pengujian yang optimal ketika tester software ya, melakukan pengujian perangkat lunak tanpa menyimpang dari tujuan. Ya. Jadi apa sih tujuan dari menguji software? Kembali lagi yang topik pertama adalah bahwa kita akan menemukan cacatnya. Beberapa prinsip yang harus kita pahami di dalam pengujian software ini ada yang pertama, bahwa pengujian itu akan menunjukkan cacat dari software. Yang kedua, bahwa tidak mungkin kita melakukan pengujian itu secara menyeluruh. Yang ketiga, kita melakukan pengujian sebaiknya sejak awal pembangunan pengembangan aplikasi. Yang keempat, kita akan mengelompokkan cacat-cacat yang terjadi. Cacat apa, biasanya dari modul apa ya. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan paradoks dari pestisida. Lalu kita juga harus punya prinsip bahwa kalau tidak ada error itu satu hal yang salah ya. Maka kita akan bahas satu-satu dari prinsip-prinsip ini ya. Yang pertama, tidak mungkin kita melakukan pengujian software secara menyeluruh ya. Kita tahu bahwa sebuah software itu terdiri dari banyak program, baris-baris program. Kita tidak akan mungkin untuk meneliti satu persatu alur logikanya, baris-baris programnya. Ya. Kalau kita harus melakukan itu, tentu memerlukan waktu yang sangat banyak dan mungkin juga pertanyaannya apakah kita mampu menelusur satu persatu dari setiap jalur program yang ada, alur logika yang ada. Ya. Nah, lalu bagaimanakah cara kita menguji? Maka biasanya adalah bahwa software ini biasanya akan bermasalah saat dilakukan pekerjaan secara bersama-sama ya. Jadi kalau kita ingin menguji tentang sistem operasi misalkan, kita tahu bahwa sistem operasi itu prinsipnya adalah multitasking. Maka cara pengujian yang pertama ya, coba kita lakukan pengujian dengan membuka banyak aplikasi secara bersama-sama. Nanti apa yang akan terjadi dari situ? Nah, barulah dari situ kemudian kita akan mulai menelusur ya, dengan berbagai macam cara. Oh, ini salah dalam menjalankan modul yang mana, kemudian pesan errornya seperti apa ya, itu baru akan terlihat. Itu yang pertama, bahwa kita tidak mungkin menguji software secara menyeluruh ya. Oke, yang kedua adalah kalau kita sudah menemukan persoalannya atau cacatnya ya, maka kita akan kelompokkan ya. Kita akan kelompokkan, yaitu kalau berdasarkan pengalaman ya, itu bahwa sejumlah kecil modul mempunyai cacat yang sama ya. Kemudian kita buat semacam rata-rata saja ya. Misalnya akhirnya adalah bahwa 80% masalah ditemukan di modul ini ya. Kemudian masalah yang sama muncul di modul yang mana saja ya, itu model-model pengelompokan. Nah, jika pengujian ini dilakukan terus-menerus, maka mungkin kita tidak akan menemukan bug yang baru lagi ya. Jadi
kita juga memerlukan satu cara atau satu kreasi untuk menguji dengan cara yang lain. Ya. Jadi yang kedua kita mengelompokkan cacat tersebut. Yang ketiga kita menggunakan prinsip paradok pestisida. Apa paradok pestisida itu? Campuran pestisida kalau berkali-kali diberikan kepada serangga yang sama, maka lama-kelamaan serangga ini akan kebal, sama dengan orang diberi vaksin, ya. Sehingga akhirnya pestisida tersebut menjadi tidak mempunyai efektivitas untuk membunuh serangga. Nah, hal ini juga akan berlaku untuk pengujian software. Jika satu model pengujian itu dilakukan secara berulang-ulang, ya, maka metode tersebut akhirnya tidak akan menemukan cacat. Ya, karena kita sudah memperbaiki, para programmer, para pengembang sistem pasti akan memperbaiki bagian itu. Jadi cacatnya tidak akan ditemukan kalau metodenya sama. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita akan meninjau ulang kasus ujian. Kemudian teknik-teknik pengujian atau bagaimanakah cara menguji itu kita perbaiki secara berkala. Dan jikalau perlu maka kita tambah kasus uji yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya untuk bisa menemukan lebih banyak cacat. Penguji tidak hanya bergantung pada teknik pengujian yang ada, harus terus memperbaiki metode yang ada untuk supaya pengujian menjadi lebih efektif. Nah, disinilah mulai terlihat bahwa kreativitas dari seorang software tester atau penguji software itu diperlukan. Oke, nah prinsip berikutnya adalah bahwa pengujian itu ingin menunjukkan adanya cacat. Pengujian berbicara tentang adanya cacat dan tidak bicara tentang tidak adanya cacat. Pengujian perangkat lunak ini mengurangi kemungkinan cacat yang belum ditemukan yang tersisa di perangkat lunak. Tapi bahkan jika tidak ada cacat yang ditemukan, bukan berarti bahwa perangkat lunak ini 100% bebas dari kesalahan. Ini hal yang penting, ya. Bahwa terkadang ada satu software yang boleh dikatakan 99% itu sudah terbebas dari bug, dari kesalahan. 90%. Tetapi ternyata ada kesalahannya juga. Ya, suatu ketika itu akan muncul. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh software tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan dan persyaratan dari yang dikemukakan oleh user. Nah, dengan demikian maka kita akan membawa ke prinsip berikut yang menyatakan bahwa tidak ada software yang tidak salah. Ya. Pasti ada kesalahannya. Nah, jadi kalau tidak ada salah itu satu pemikiran yang salah malah. Ada kemungkinan perangkat lunak 90% itu terbebas bug tapi tidak digunakan. Mengapa? Karena bisa saja sistem yang diuji tidak diuji secara menyeluruh, atau mungkin karena ada permintaan dari user yang tidak terpenuhi. Pengujian perangkat lunak tidak hanya untuk menemukan cacat, tetapi juga untuk memeriksa bahwa perangkat lunak ini memenuhi kebutuhan dari bisnis atau kebutuhan dari user. Konsep tidak adanya kesalahan adalah satu pendapat yang salah. Menemukan dan memperbaiki cacat tidak akan membantu jika sistem yang digunakan tidak digunakan atau tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan persyaratan pengguna. Maka untuk mengetahui hal ini kita harus melakukan pengujian dari sejak awal. Nah, pengujian sejak awal maksudnya adalah pengujian ini dilakukan pada saat tahap pengembangan. Sehingga setiap cacat yang ditemukan di dalam pengembangan awal akan lebih mudah ditangkap dan diperbaiki.
Dan menguji pada tahap awal pengembangan ini biayanya akan lebih murah. Artinya biaya yaitu penggunaan sumber daya, entah itu waktu, entah itu juga pemikiran. Lebih mudah daripada pengujian dilakukan setelah software ini selesai secara keseluruhan. Nah, itu prinsip yang keenam. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu bahwa pengujian harus bergantung pada konteks. Pada dasarnya cara menguji yang dilakukan itu berbeda untuk setiap konteksnya. Misalnya kita menguji satu situs bisnis ya, tentu akan berbeda dengan situs yang tidak berorientasi ke bisnis atau ke niaga. Ya. Situs pendidikan pasti berbeda dengan situs industri. Ya. Semua perangkat lunak yang dikembangkan itu tidak identik, yaitu pendekatan, metodologi, teknik, dan jenis pengujiannya pasti akan berbeda tergantung dari jenis aplikasinya. Ya. Contoh, menguji software kasir ya, tentu tidak sama dengan menguji software ATM. Bahkan menguji software yang sama-sama software kasir, tetapi untuk organisasi yang berbeda itu juga memerlukan teknik yang berbeda. Ya, jadi meskipun sama-sama ini software untuk kasir misalkan, tetapi karena kebutuhannya sama, ya, kebutuhannya berbeda, karena proses bisnis yang berbeda, ya, mungkin maka tidak bisa kita menguji dengan cara yang sama. Nah, teman-teman, itu 7 prinsip. Apakah 7 prinsip ini adalah sesuatu yang harus kita taati menjadi satu tuntunan? Itu pun tidak. Ya. Jadi prinsip-prinsip tadi hanyalah sebagai referensi. Pada intinya seorang tester software harus mempunyai kreativitas ya, untuk menguji software itu sendiri. Jadi tidak ada satu hal yang sama. Nah, ini ada satu ilustrasi yang cukup menarik ya. Misalkan saat orang pertama kali mengemudi mobil ya. Jadi kalau mengemudi mobil dengan gigi yang manual ya, gigi manual, tentu saat akan menguji pertama kali dia akan memperhitungkan banyak hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengatur perpindahan gigi, dilihat dari kecepatannya misalkan. Kemudian bagaimanakah dia untuk memindah gigi harus memencet atau menekan kopling, ya, terus seberapa besar kopling harus diangkat dan seberapa besar gas harus ditekan. Ya. Itu akan menjadi satu pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tetapi setelah seseorang itu terbiasa membawa mobil, maka ternyata hanya satu yang akan dilakukan oleh pengemudi itu, yaitu fokus pada mengemudi. Dia tidak akan berpikir lagi bagaimanakah dia harus mengoper giginya, bagaimanakah dia harus atau kapan dia harus mengoper gigi keberapa, ya, bagaimanakah urutan untuk memindahkan gigi, itu tidak akan menjadi perhatian seorang pengemudi. Ya, pengemudi biasanya hanya fokus kepada mengemudi saja. Bahkan kemudian tidak jarang orang bisa mengemudi dengan atau sambil mengobrol dengan penumpang yang lain di dalam mobil. Nah, itu hal yang sama ya yang akan dihadapi oleh seorang software tester atau penguji software. Jadi penguji software memang yang pertama dia harus mendapatkan lisensi untuk mendapatkan pengetahuan umum, tetapi kemudian dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik selama dia menguji, dan akhirnya pengalaman-pengalaman ini akan memberikan satu teknik-teknik yang baru di dalam menguji software. Nah, oleh sebab itu prinsip-prinsip pengujian software yang kali ini disampaikan di dalam materi ini juga bukan sebuah panduan yang harus diikuti, tetapi hanya sebuah referensi saja, ya, referensi saja. Bagi orang yang belum pernah, tentu
ini baik untuk dilakukan, tapi bagi yang sudah maka tidak perlu dilakukan. Nah, di dalam materi ini juga disediakan atau kami sertakan adalah link video untuk testing software, prinsip-prinsip testing software. Nah, silakan simak dari video tersebut dan kemudian tuliskan pengalaman saudara terhadap video tersebut di dalam forum. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat chat atau lewat Kulino. Sampai bertemu lagi.